Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dengan takdirnya kita dapat berkumpul pada pembelajaran kali ini. Salawat serta salam mugia selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Siti Nurdianti Muhajir selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Sekolah 2 serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Asep Khairul Anwar, Resa Restaplani, dan Ahmad Hilmi Pauji yang akan membahas mengenai gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Untuk materi-materinya pada pembelajaran kali ini ada peta konsep, tujuan pembelajaran, materi, contoh soal, aplikasi konsep, praktikum pada gelombang stasioner dan gelombang saran, dan yang terakhir ada daftar pusaka untuk materi kali ini. Untuk peta konsepnya, untuk materi yang pertama yang akan saya sampaikan. Untuk yang pertama yaitu mengenai peta konsep gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang terbagi menjadi dua yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan memiliki persamaan simpangan, persamaan kecepatan, sudut fase dan beda fase. Untuk gelombang stasioner memiliki jenis yaitu gelombang stasioner pada ujung bebas dan gelombang stasioner pada ujung terikat. Adapun gelombang memiliki besaran fisik. Yang pertama ada amplitudo, yang kedua ada panjang gelombang, yang ketiga ada periode, yang keempat cepat lambat gelombang, dan kelima frekuensi. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi besaran-besaran fisik gelombang. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis persamaan gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Untuk pokoknya itu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Untuk yang pertama yaitu gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudenya tetap pada titik yang dilewatinya. Gelombang berjalan bisa juga disebut gelombang yang amplitudenya dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Persamaannya yaitu Y sama dengan plus minus A sin 2pi kali T kecil per T besar plus minus X dibagi lambda. Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX. Untuk keterangannya yaitu YT yaitu sama dengan simpangan dalam satuan M, dan A-nya itu sama dengan amplitudo dalam satuan M, K-nya bilangan gelombang, omeganya yaitu sama dengan frekuensi gelombang, T-nya waktu dalam satuan sekon, dan X-nya adalah jarak titik dari sumber dalam satuan meter. Persamaan simpangannya yaitu Y atau simpangan sama dengan A sin omega T plus minus K kali X dengan omega sama dengan 2pi per T. Dan K-nya sama dengan 2pi per lambda. Untuk Y-nya, omeganya yaitu kecepatan sudut gelombang, dan untuk K-nya itu bilangan gelombang. Jadi dapat diturunkan dari persamaan di atas sama dengan A sin dikali 2pi per T, T besar dikali T kecil plus minus 2pi dibagi lambda dikali X. Dan diturunkan kembali menjadi A sin 2pi dikali T kecil per T besar plus minus X dibagi lambda. Jadi kemudian untuk persamaan kecepatannya merupakan turunan pertama dari jarak atau simpangan. Dengan persamaannya yaitu P sama dengan DY dibagi DT sama dengan A omega dikali cos omega T plus minus KX.
dengan P-nya yaitu kecepatan dalam satuan meter per sekon dan untuk I-nya yaitu simpangan gelombang dalam satuan meter. Untuk selanjutnya yaitu persamaan percepatan. Persamaan percepatan merupakan turunan pertama dari kecepatan dan turunan kedua dari simpangan. Dengan persamaannya yaitu A sama dengan D kuadrat Y dibagi DT kuadrat sama dengan dV dibagi DT sama dengan A min A omega kuadrat sin dikali omega T plus minus KX. Dan untuk A-nya itu percepatan dalam meter second kuadrat dan untuk V-nya yaitu kecepatan gelombang dalam satuan meter per sekon dan untuk Y-nya yaitu simpangan dalam satuan meter. Next. Untuk selanjutnya yaitu sudut fase gelombang. Sudut fase adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Sudut fase dinyatakan dalam fungsi sinus dan dari persamaan umum gelombang. Dengan persamaan theta P sama dengan omega T plus minus KX sama dengan 2pi dikali T per T besar ditambah X per lambda. Untuk selanjutnya yaitu fase gelombang adalah basaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gelombang dan gerak gelombang. Dengan persamaannya itu P sama dengan T kecil dibagi T besar plus minus KX dibagi lambda sama dengan omega P dibagi 2pi. Yang selanjutnya yaitu beda fase adalah perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang dengan rumus delta psi sama dengan delta X dibagi lambda sama dengan delta T dibagi T besar. Untuk gelombang berjalan memiliki sifat-sifat diantaranya yaitu refraksi atau disebut dibiaskan dan difraksi dibelokkan, refleksi yaitu dipantulkan, depresi yaitu perubahan bentuk, intervensi yaitu digabungkan, dan polarisasi yaitu diserap arah getarannya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada materi kedua yaitu Resa Restaplani, waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua yaitu gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah hasil perpaduan dua buah gelombang yang amplitudonya selalu berubah. Gelombang stasioner memiliki perut dan simpul. Nah, gelombang stasioner itu memiliki dua jenis. Yang pertama, gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner ujung bebas tidak mengalami perbalikan fase. Artinya, fase gelombang datang dan pantulannya sama. Dengan demikian, beda fasenya sama dengan 0. Nah, di sini ada gambar. Yang pertama, yang di atas itu gelombang datang. Gelombang datang, terus gelombang pantul, memantul, dari situ menjadi ujung bebas. Perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul pada ujung bebas menghasilkan persamaan berikut. YP sama dengan 2A cos KX sin omega T sama dengan AP sin omega T. AP sama dengan 2A cos KX dengan keterangannya yaitu AP yaitu amplitudo gelombang stasioner, satuannya M, YP simpangan gelombang stasioner dengan satuannya M, omega yaitu kecepatan sudut gelombang, satuannya rad per S, T yaitu lamanya gelombang bergetar, satuannya S, K yaitu bilangan gelombang, dan X adalah jarak titik ke sumbu getar, satuannya M. Nah, yang kedua itu adalah gelombang stasioner ujung tetap. Ujung satu dengan ujung yang lain berbentuk simpul, dengan demikian gelombang stasioner ini disebut ujung terikat atau ujung tetap. Berikut adalah gambarnya, gelombang datang, berikut gelombang mantul atau gelombang pantul, dan ujungnya terikat. Dengan persamaannya, dengan rumus persamaannya yaitu YP sama dengan 2A sin KX cos omega T. Diturunkan AP cos omega T. AP sama dengan 2A sin KX. Dengan keterangannya, AP sama dengan amplitudo gelombang stasioner, satuannya meter, YP simpangan gelombang stasioner, satuannya meter,
Omega kecepatan sudut gelombang rad per S, T lamanya gelombang bergetar, K bilangan gelombang, dan X jarak titik ke sumber getar. Nah, besaran-besaran fisis gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Yang pertama yaitu amplitudo. Amplitudo yaitu simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter atau satuan meter. Yang kedua, panjang gelombang. Panjang satu gelombang adalah panjang antara satu bukit dan satu lembah atau jarak antar puncak yang berdekatan. Yang ketiga yaitu periode atau satuannya T. Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. T dengan rumusnya yaitu T besar sama dengan T per N. Dengan keterangannya T yaitu periode dengan satuan S, T kecil yaitu waktu tempuh gelombang dengan satuan S, dan N yaitu banyaknya gelombang. Yang keempat adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 sekon. Dengan rumusnya yaitu F sama dengan N per T sama dengan 1 per T besar. Dengan keterangannya F yaitu frekuensi dengan satuan Hz, N yaitu banyaknya gelombang, T yaitu waktu tempuh gelombang satuannya sekon, dan T besar periode gelombang dengan satuannya sekon. Yang kelima yaitu cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak tempuh gelombang tiap sekon. Dengan rumusnya yaitu Pi sama dengan lambda dikali F sama dengan lambda per T besar. Dengan keterangannya F yaitu frekuensi dengan satuannya Hz, T yaitu periode gelombang, satuannya sekon, Pi yaitu cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon, dan lambda yaitu panjang gelombang dengan satuannya meter. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Restapani sebagai pemateri kedua. Untuk selanjutnya yaitu mengenai contoh soal yang akan dipaparkan oleh Ahmad Ilmi Fauzi selaku pemateri ketiga. Tepat waktu, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Mungkin materi untuk selanjutnya itu contoh soal. Contoh soal, gelombang berjalan. Suatu gelombang berjalan dan mempunyai persamaan Y sama dengan 0,01 sin pi 4T minus X, X dan Y dalam sentimeter dan T dalam sekon. Besar simpangan di titik yang berjarak 5 cm dari titik ialah pada saat titik asal telah bergetar selama 2 sekon adalah diketahui Y sama dengan 0,01 sin pi 4T minus X, X sama dengan 5 cm, T sama dengan 2 sekon. Ditanyakan Y sama dengan 0,01 sin pi 4 kali 2 minus 5. Y sama dengan 0,01 sin pi 8 minus 5. Y sama dengan 0. Jadi besaran simpangan gelombang tersebut adalah 0. Gelombang stasioner. Sepotong senar yang panjangnya 5 meter, salah satu ujungnya terikat kuat sedangkan ujung yang lainnya dapat digerakkan secara kontinu dengan amplitudo 10 cm dan frekuensinya 4 Hz. Jika cepat rambat gelombang pada senar itu 8 meter per second, carilah amplitudo titik P yang terletak 1,5 meter dari ujung terikat. Cara penyelesaian. Besarnya amplitudo titik P yang berjarak 1,5 meter dari ujung terikat adalah AP sama dengan 2A sin KX sama dengan 2A sin V 1,5 sama dengan 2 kali 10 sin 1,5 V sama dengan 20 sin 270 derajat. Hasil dari sin 270 derajat itu sama dengan min 1. Nah, 20 dikali min 1 sama dengan min 20 cm. Jadi
besarannya amplitudo di titik P yang berjarak 1,5 m dari ujung terikat yaitu 20 cm. Aplikasi konsep. Gelombang berjalan sebagai contohnya yaitu gelombang air. Nah, teman-teman bisa melihatnya gambar yang ada di samping. Gelombang stasioner sebagai contohnya dawai atau senar gitar. Nah, untuk praktikum gelombang berjalan dan gelombang stasioner, teman-teman bisa mengunjungi link yang ada di PPT ini. Sarannya sebaiknya melakukan kegiatan praktikum. Mungkin cukup sekian dari saya sebagai pemateri terakhir. Terima kasih. Terima kasih kepada Ahmad Hilmi atas penjelasan mengenai contoh soalnya dan serta sarannya. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengerti mengenai materi yang kami bahas. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.